Halo marketeers, di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Berapa sih seharusnya marketing budget itu? Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Saya sering sekali ditanya ketika menjadi konsultan marketing untuk klien-klien saya. Berapa sih seharusnya marketing budget itu? Ada dua jenis jawaban yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah jawaban gampangnya, dan yang kedua adalah jawaban yang lebih detail. Kita mulai dulu dengan jawaban yang paling gampang. Saya selalu bilang bahwa marketing budget itu biasanya sekitar 11% dari pendapatan atau revenue perusahaan. Ini adalah magic number yang berlaku di banyak perusahaan. Selama 18 tahun terakhir, saya sudah menangani lebih dari 100 klien di berbagai industri. Dan sepertinya saya selalu menemukan banyak sekali atau mayoritas dari klien-klien saya memiliki 11% dari revenue mereka yang kemudian di-spend untuk menjadi anggaran pemasaran. Dan magic number yang saya sering temui di klien-klien itu sepertinya juga konsisten dengan temuan dari Gartner yang baru saja dirilis. Gartner selama bertahun-tahun melakukan CMO study kepada ratusan CMO. Dan mereka menemukan bahwa memang marketing spending atau anggaran pemasaran itu selalu berkisar di level 11% dari total pendapatan atau revenue. Tentunya angka ini sempat drop ketika terjadi pandemi. Di tahun 2021 misalnya angka ini sempat drop ke level 6,4%. Meskipun sempat bounce back ke level 9,5% di tahun 2022. Dan tinggal menunggu waktu saja apabila ekonomi terus menguat, maka kita akan balik lagi ke level 11% kira-kira dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga angka 11% ini cukup valid tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Angka ini pun sepertinya konsisten across industries. Dan Gartner juga menemukan bahwa lintas industri di berbagai industri yang mereka lakukan riset, angka ini cukup konsisten di level antara 10-11%. Lantas banyak yang kemudian bertanya, perasaan di perusahaan saya angkanya cuma 1%, nggak mungkin lebih dari itu atau bahkan mendekati 11%. Atau ada yang bilang bahkan di perusahaannya bisa sampai 20%, jauh lebih tinggi daripada 11%. Nah itulah yang ingin saya bahas melalui jawaban detailnya. Mari kita simak apa sih yang sebetulnya mempengaruhi variasi dari marketing budget dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pertama saya ingin membahas apa sih yang termasuk di dalam marketing budget atau anggaran pemasaran. Biasanya ada 4 komponen. Yang pertama yang paling sering masuk menjadi bagian dari anggaran pemasaran tentunya adalah advertising dan marketing communication atau biaya untuk melakukan periklanan, untuk melakukan komunikasi pemasaran. Ini termasuk diantaranya untuk melakukan aktivitas membentuk branding atau bahkan melakukan komunikasi pemasaran yang sifatnya langsung untuk hard selling. Kemudian komponen kedua adalah untuk biaya tim pemasaran itu sendiri untuk membentuk dan mengelola organisasi pemasaran. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pemasaran yang harus dibayar gajinya setiap bulannya, inilah menjadi komponen kedua dari marketing spending. Kemudian yang ketiga adalah apabila perusahaan menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan pemasaran, misalnya menggunakan marketing automation, misalnya melalui sales CRM, Customer Relationship Management, di mana dikirimkan email secara rutin untuk jualan, atau mereka menggunakan WhatsApp for Business. Ini semua dikategorikan sebagai marketing technology spending dan biasanya menjadi komponen ketiga dari anggaran pemasaran. Anggaran yang keempat ini agak sedikit berbeda. Karena banyak perusahaan yang memasukkan ke dalam anggaran pemasaran, tapi ada juga yang mengeksklud dan membuat menjadi anggaran terpisah, yaitu biaya sales and distribution. Banyak perusahaan yang saya tahu memasukkan elemen biaya sales dan biaya distribusi ke dalam anggaran pemasaran. Tapi banyak juga yang sebetulnya memisahkan, karena marketing dianggap hanya komunikasi, kemudian sales dianggap sebagai yang sifatnya mendorong penjualan. Dan apabila dipisah, maka tidak termasuk ke dalam 11% tadi. Tetapi apabila digabung, sudah masuk dalam 11%. Yang sering saya temui adalah 11% itu biasanya mencakup keempat komponen ini termasuk sales dan distribution.
Hal kedua yang ingin saya bahas adalah bagaimana sih kita mengalokasikan angka 11% ini ke dalam berbagai tipe aktivitas. Saya biasa membagi menjadi 2 tipe aktivitas. Ada marketing yang sifatnya untuk pull atau menciptakan demand creation. Artinya berkomunikasi, membangun merek sehingga orang tertarik untuk membeli produk dan layanan kita. Kemudian ada aktivitas yang sifatnya push, yang sifatnya mendorong untuk terjadinya penjualan langsung. Dan biasanya antara pull dan push itu sekitar 50-50, 50% dan 50%. Dan biasanya ada variasi yang terjadi. Apabila di satu perusahaan atau satu industri, availability itu penting. Artinya penting sekali untuk produk dan layanan Anda ada di mana-mana, tersedia dan mudah dijangkau oleh konsumen Anda, maka biasanya angka yang dialokasikan untuk push marketing ini lebih tinggi dari 50%, bisa 60% sampai 70%. Sehingga apabila dijadikan rasio, biasanya pull berbanding dengan push menjadi 30 berbanding 70. Tapi juga mungkin saja ada yang pull-nya lebih besar dari 50%, yaitu ketika reputasi dari produk dan layanan itu penting. Sehingga perusahaan harus banyak spending untuk membangun merek dalam rangka memenangkan hati pelanggan. Secara sederhana saya selalu bilang bahwa apabila kategori Anda low engagement, orang tidak terlalu banyak memilih, yang penting yang mudah saja dijangkau atau dicari, maka fokuslah pada push marketing. Tetapi apabila Anda mencari produk dan layanan yang memiliki reputasi bagus, maka Anda termasuk di dalam kategori high engagement kategori. Di kategori inilah Anda harus lebih banyak fokus pada pull marketing. Sehingga bisa saja tidak 50-50, tapi mungkin 60-40 atau bahkan terbalik 40-60. Tergantung dari karakter dari produk dan layanan Anda. Hal yang ketiga yang paling penting adalah di mana sih alasan variasi itu terjadi? Kenapa ada yang budgetnya 1%, ada yang budgetnya 25% dari total pendapatan, tapi ada yang persis di magic number 11%. Variasi itu terjadi karena ada 3 alasan besar. Yang pertama adalah cost structure. Tentunya alasan utama kenapa orang spend cuma 1% atau 11% atau 25% adalah affordability. Apakah perusahaannya mampu atau tidak mengeluarkan anggaran sebesar itu? Dan biasanya terlihat dari struktur biaya dari perusahaan itu tadi. Apabila marginnya tebal-tebal, artinya perusahaan ini memiliki profitabilitas yang bagus dengan cost structure yang sangat rendah, maka biasanya spending marketingnya juga lebih besar. Kemudian yang kedua adalah state of brand. Apabila perusahaan brandnya sudah terkenal, sudah established di benak konsumennya, biasanya marketing budget itu tidak perlu besar-besar. Tetapi sebaliknya, apabila Anda baru meluncurkan perusahaan, meluncurkan produk baru yang belum dikenal di masyarakat, tentunya budget pemasaran harus lebih tinggi. Apabila Anda secara konsisten melakukan komunikasi dari tahun ke tahun tidak pernah stop melakukan kampanye pemasaran, maka biasanya spendingnya tidak perlu besar-besar sekali. Tapi saya tahu banyak perusahaan ada yang vakum dalam 1 tahun tidak pernah campaign. Mungkin karena ada pandemi atau ada kesulitan keuangan sehingga mereka stop campaign atau hanya campaign dalam 1 bulan saja dalam setahun. Tentunya ketika itu terjadi di tahun berikutnya mereka harus spend untuk mengingatkan kembali konsumen terhadap merek mereka yang sempat vakum di pasar. Komponen yang ketiga adalah level of competition. Apabila kompetisinya lebih intens, lebih banyak kompetitor yang bersaing, dan juga sangat kuat-kuat kompetitornya, maka tentunya budget kita juga harus kompetitif. Budget kita tentunya cenderung lebih tinggi. Sebaliknya apabila kompetisinya tidak terlalu besar, maka budget pemasaran Anda tidak perlu besar-besar sekali apabila Anda tidak ingin menciptakan waste. Inilah 3 komponen yang menciptakan variasi dari anggaran pemasaran. Saya ingin membahas kondisi yang harus terjadi supaya Anda bisa spend 11% dari pendapatan Anda untuk pemasaran. Ada 3 syarat berdasarkan 3 hal tadi. Yang pertama adalah cost structure. Apabila Anda ingin spend 11%, maka syarat pertama gross margin Anda itu harus lebih besar daripada 30%. Apa itu gross margin? Gross margin itu adalah sales atau revenue dikurangi
COGS, cost of goods sold, atau harga pokok penjualan. Apabila gross margin Anda lebih besar dari 30%, maka Anda sebetulnya mampu untuk spend 11% untuk anggaran pemasaran. Apabila lebih kecil dari 30%, maka mungkin harus dikurangi. Apabila Anda marginnya bahkan lebih tebal dari 30%, tentunya Anda bahkan bisa menaikkan anggaran pemasaran Anda untuk menggenjot kembali top line atau revenue Anda. Syarat kedua adalah state of brand Anda harus kuat. Yang saya definisikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah brand recall atau kemampuan konsumen untuk mengingat merek Anda itu harus di atas 50%. Artinya lebih dari 50% customer base itu bisa mengingat merek Anda secara spontan, yang biasanya diukur melalui survei. Dan selain itu Anda juga harus konsisten, tidak pernah stop melakukan kampanye pemasaran. Bukan berarti setiap hari dilakukan, tetapi secara periodik Anda terus membangun merek dan tidak pernah berhenti dalam satu periode tertentu. Syarat yang ketiga adalah kompetisinya antara medium to high. Tentunya apabila kompetisinya tidak intens, tidak terlalu kuat kompetisinya, maka sebetulnya 11% ini terlalu besar. Tetapi apabila kompetisinya di level moderat, bahkan cenderung lebih kompetitif, maka 11% ini bisa jadi menjadi batas minimum untuk anggaran pemasaran Anda. Saya ingin terakhir menutup dengan membahas range antara 1-25%. Saya pernah melihat perusahaan yang spendingnya hanya 1%, saya pernah melihat perusahaan yang spendingnya 25% dari pendapatan untuk pemasaran. Seperti yang saya bilang tadi, angka tengahnya magic number-nya 11%. Tetapi tentunya ada variasi-variasi. Apabila Anda cost structure-nya lebih berbasis low margin, maka harus lebih mendekat ke 1%. Apabila Anda cost structure-nya high margin, maka harus lebih mendekat ke 25%. Apabila state of brand Anda itu sudah established dan bahkan brandnya sudah leading menjadi market leader, maka mungkin mendekat ke 1%, lebih tepat. Apabila brand Anda baru saja diluncurkan dan relatively tidak dikenal, maka mendekat ke 25%. Apabila kompetisinya rendah, maka mendekat ke 1%. Dan sebaliknya apabila kompetisinya tinggi harus mendekat ke 25%. Tentunya angka yang paling aman balik lagi adalah di magic number 11%. Dan tentunya tiga faktor ini saling tarik-menarik. Jadi misalnya level of competition-nya tinggi. Kemungkinan besar cost structure Anda low margin. Kenapa begitu? Karena di kompetisi yang begitu intens biasanya terjadi perang harga. Sehingga margin Anda tidak mungkin tebal. Demikian juga dengan state of brand. Kadang-kadang untuk brand-brand baru yang belum punya budget itu mungkin tidak bisa spend 25%. Jadi intinya Anda harus pintar-pintar mengatur bagaimana Anda menghitung dan menentukan budget yang tepat untuk perusahaan Anda. Tetapi saya berharap mudah-mudahan panduan ini membantu Anda memberikan basic foundation untuk Anda menghitung marketing budget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.